Halo semuanya, video kali ini Sahas berhasil merangkum beberapa artikel terkait pembantaian Tengku Bantakiah tahun 1999. Cerita bermula ketika Komandan Korem Lilawangsa Kolonel Shafnil Armen mendapat informasi dari bawahannya bahwa seorang ulama kenamaan dari Betong Ate, Aceh Barat diduga menguasai benda-benda berbahaya. Tengku Bantakiah, nama sang ulama, dicurigai menyimpan ratusan pucuk senjata api. Dugaan lain menyebutkan senjata-senjata itu ditanam di sekitar pesantrennya. Di pesantren Babul Mukaramah, Desa Blang Merande, Tengku Bantakiah memang mengampu ratusan santri yang belajar agama kepadanya. Tengku Bantakiah juga dicurigai memiliki pasukan bersenjata sejumlah 300 personel. Danrem dengan cepat menarik kesimpulan senjata dan pasukan tersebut berkaitan dengan aktivitas gerakan Aceh Merdeka. Mengantisipasi gelagat yang tidak dikehendaki, Danrem segera bereaksi atas informasi tersebut. Ia mengirim perintah lewat telegram tertanggal 15 Juli 1999 kepada beberapa komandan batalion. Inti perintahnya, cari, temukan, dekati, dan tangkap tokoh gerakan pengacau keamanan dan simpatisannya, hidup atau mati. Berdasarkan perintah Danrem, dibentuklah pasukan gabungan beranggotakan 215 personel di bawah pimpinan Letnan Kolonel Horonimus Guru dan Letnan Kolonel Sujono sebagai pengawas operasi. Selain Danrem dan pimpinan pasukan gabungan, tak seorang pun menyangka bahwa telegram itu akan membawa malapetaka. Pada Juli 22 tahun 1999, pasukan gabungan tiba di Betong Ate. Mereka mendirikan tenda-tenda persiapan untuk melakukan penyerbuan. Warga sekitar menyaksikan kedatangan pasukan dengan perasaan cemas. Mereka tidak tahu mengapa tentara datang tiba-tiba dalam jumlah yang sangat banyak. Tapi pengalaman selama masa daerah operasi militer telah mengasah insting mereka. Sesuatu akan terjadi. Esoknya, tanggal 23 Juli tahun 1999, sekitar pukul 11, pasukan bersenjata lengkap mulai memasuki pesantren. Sebagian dari mereka menutupi wajah dengan cat hitam dan hijau. Para pasukan yang memasuki pesantren meneriakkan nama Tengku Bantakiah dengan hujatan dan cacian. Tengku Bantakiah dan ratusan santri yang telah mengaji mendadak tegang. Tak lama kemudian, Tengku Bantakiah bersama seorang muridnya turun menemui mereka. Setelah bertemu Tengku Bantakiah dan menyampaikan urusan mereka, pasukan yang meradang itu menggeledah pesantren dan dengan kasar memerintahkan semua santri laki-laki dewasa untuk turun serta berkumpul di halaman pesantren dalam posisi jongkok sambil memperlihatkan KTP. Mereka disuruh melucuti pakaian kecuali celana dalam. Bersamaan dengan penggeledahan tersebut, satu tim lagi yang sempat meninggalkan pesantren datang kembali ke lokasi. Tim ini yang kemudian memaksa Tengku Bantakiah menyerahkan semua bedil yang diduga ia simpan. Tengku Bantakiah sontak membantah. Ia merasa tak pernah memiliki sepucuk senjata pun seperti yang dituduhkan. Tak puas dengan pengakuan Tengku Bantakiah tersebut, mereka tetap memaksa, pasukan pun kehilangan kesabaran. Di tengah-tengah situasi menegangkan, komandan tim mempersoalkan sebuah antena radio pemancar yang terpasang pada atap pesantren. Ia menyuruh Usman, salah satu putra Tengku Bantakiah, untuk mencopotnya. Setelah itu, kekejian perlahan-lahan mulai menampakkan wujudnya. Usman, sang anak Tengku Bantakiah, berjalan menuju rumah untuk mengambil peralatan agar lebih mudah membongkar antena. Namun sebelum ia mencapai rumah yang jaraknya hanya sekitar 7 meter dari tempat berkumpul, seorang pasukan memukulnya dengan senjata api. Menyaksikan putranya disakiti, Tengku Bantakiah pun berusaha mendekati dan memeluknya. Bersamaan dengan mendekatnya Tengku Bantakiah ke arah anaknya, pasukan mengumandangkan aba-aba menembak. Detik itu juga, Tengku Bantakiah, ulama yang begitu dihormati seantero Aceh Barat, jatuh tersungkur bersimbah darah. Ia wafat seketika. Pasukan kemudian mengeluarkan tembakan beruntun dan membabi buta ke arah kumpulan santri. Tak sampai 1 menit, 34 santri menyusul sang guru. Setelah tembakan beruntun tersebut, pasukan mengumpulkan santri yang masih hidup untuk dibariskan. Dengan dalih membawa mereka berobat, santri yang mengalami luka diangkut, bahkan santri yang sama sekali tidak terluka juga ikut dibawa. Semuanya berjumlah 23 orang. Mereka dinaikkan ke truk untuk dibawa menuju Takengon. Hanya beberapa orang saja yang sengaja ditinggalkan.
Di tengah perjalanan tepat di kilometer 7, 23 santri itu diturunkan dan diperintahkan menjongkok persis pada bibir sebuah jurang. Disitulah mereka juga ditembaki secara membabi buta. Pelanggaran HAM pada kasus pembantaian Tengku Bantakiah dan santri-santrinya di Betong Ateh ini kemudian menjadi sorotan nasional, bahkan menjadi perhatian dunia. Apa yang dilakukan oleh tim aparat gabungan dan anak buahnya ini termasuk kategori pelanggaran HAM. Azhari Basar, anggota tim pencari fakta yang dibentuk oleh Pemda Aceh, menyatakan telah terjadi penembakan sepihak dan tidak ada bukti adanya perlawanan dari Tengku Bantakiah dan para pengikutnya. Salah satu orang yang paling getol mengadvokasi keluarga para korban adalah Munir Said Talib, pendiri Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan Kontras. Ia membela hak-hak mereka dan menyerukan agar kasus ini diselesaikan dengan cara seadil-adilnya. Munir juga berkali-kali mengunjungi Betong Ateh untuk bertemu dengan keluarga Bantakiah dan para korban. Pada akhirnya, seperti diungkap dalam The Practice of Torture in Aceh dan Papua 1998-2007, kasus ini diselesaikan lewat jalan yang sebenarnya sangat politis, yaitu melampaui pengadilan koneksitas pada tahun 2000. Peradilan ini dibentuk untuk mengadili tindak pidana yang dilakukan secara bersama-sama oleh sipil dan militer, sesuatu yang sebenarnya tidak dikehendaki oleh Munir. Munir sendiri sejak awal menuntut agar diselesaikan melalui pengadilan HAM, karena pembantaian itu termasuk kategori pelanggaran HAM berat. Baginya, persidangan koneksitas hukum Tengku Bantakiah lebih ditujukan untuk memenuhi kepentingan dan kompromi antara elit politik dan aparat. Keputusan pengadilan tersebut juga sama sekali tidak memperhatikan penyelesaian hukum menyeluruh untuk menyelesaikan soal Aceh. Persidangan itu, kata Munir, hanya untuk menunjukkan bahwa sudah ada persidangan dan mengabaikan substansi dari tuntutan masyarakat Aceh yang menginginkan keadilan, bukan sekedar pengadilan. Ada kisah menarik perihal kedekatan Munir dengan keluarga Bantakiah dan para korban. Tiap kali berkunjung ke Betong Ateh, Munir selalu tidur di masjid pesantren. Berhari-hari ia tidur di situ, sekaligus menggunakannya untuk bertemu dengan keluarga korban. Setelah ia meninggal, warga sepakat menamakan tempat itu Masjid Munir untuk menghormati dan mengenang jasa-jasanya. Kini setelah 20 tahun berlalu, iklim dan sumber politikan Aceh berubah drastis, terutama telah terjadi penurunan eskalasi kekerasan. Pasca MOU Helsinki antara pemerintah Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka, denyut langkah penggerak ekonomi leluasa berpikir dan bertindak, termasuk rehabilitasi dan rekonstruksi yang diperankan banyak lembaga. Perebutan otoritas politik dengan pemulihan umum telah melahirkan generasi baru dalam menguasai eksekutif dan legislatif. Aceh benar-benar berubah. Ya, bila dilihat dari pertukaran orang yang sebelumnya sebagai pemimpin gerilyawan menjadi pemimpin penguasa, memang harus diakui bahwa lebih sulit memimpin birokrasi pemerintahan ketimbang menyulut api pemberontakan. Tetapi, selain perubahan iklim politik tersebut, tsunami adalah titik awal melahirkan kesadaran untuk merajut kembali asa yang selama 32 tahun hilang, ditambah keterlibatan semua pihak mendorong terjadinya proses perdamaian dengan menguras pikiran. Selain itu, pengorbanan para syuhada yang haram dilupakan dan kini mereka tinggal pusara setelah mengorbankan nyawa demi kita. Mereview kembali ungkapan yang dilontarkan mantan juru bicara GAM, Sofyan Daud, dalam film dokumenter karya William Neeson, The Black Road, bahwa kita tidak boleh melupakan sejarah, dan sejarah itu pula yang membuat bangsa kita berani melawan setiap kekejaman dan penindasan yang terjadi. Jika sejarah dilupakan, maka bangsa Aceh menjadi pengecut. Ungkapan tersebut benar dalam konteks membangkitkan semangat perlawanan, menyulut api pemberontakan untuk sesuatu yang sedang diperjuangkan. Tapi dalam konteks tanpa perang, dalam kondisi damai seperti sekarang, maka yang perlu disemburkan adalah perlawanan atas ketidakadilan. Dan ini pula yang membuat perdamaian bermakna bagi peradaban kemanusiaan setelah sebelumnya sekian lama berperang. Tidak sedikit korban pembantaian saat operasi militer Indonesia ke Betong Ateh, Aceh Barat. Jumlah korban tewas sangat banyak. Dengan jumlah yang banyak tersebut,
Sepertinya generasi sekarang perlu tahu, sebab pengetahuan sejarah semacam itu tidak tercantum dalam buku sejarah yang mereka pelajari di sekolah. Dalam buku yang ditulis Diah Rahmani P. dengan judul Matinya Bantakia, yang diterbitkan Cardova, menceritakan ulama itu tersungkur setelah mendapat tembakan timah panas yang merobek perutnya. Tembakan kedua dan ketiga menyusul, hampir bersamaan rentetan tembakan lainnya, secara beruntun kepada lelaki yang berada dalam posisi jongkok dan rebah secara bertindihan. Kejadian ini berlangsung singkat di sebuah daerah Babul Mukarramah milik Tengku Bantakiah yang sederhana. Secara geografis, daerah tersebut terletak sekitar 300 km dari Banda Aceh dan letaknya berada di pedalaman Gunung Singgah Mata dengan diapit Gunung Abong-Abong dan Gunung Tangga. Pada malam itu juga, warga setempat diminta oleh tentara untuk menguburkan semua mayat. Sebanyak 24 mayat dikuburkan dalam satu lubang dan 7 mayat lainnya dikuburkan di lubang lain setelah warga menggali lubang yang baru. Mengapa perlu mengingatnya? Sebagai sebuah kesadaran sejarah, maka tragedi tersebut adalah nestapa kemanusiaan yang amat berat. Dengan banyaknya jumlah korban tewas, tentu meninggalkan bekas luka yang teramat dalam, terutama bagi keluarga dan anak-anak yang telah menjadi yatim. Terlebih lagi jika mengingat lunturnya solidaritas sesama muslim lainnya di Aceh dalam respon bersikap diam atas tragedi tersebut. Menurut Otto Syamsuddin Ishak yang kini sebagai peneliti senior imparsial, kejadian tersebut adalah penghancuran resistensi budaya dan agama di Aceh. Negara sebagai kekuatan dari luar Aceh dan ulama sendiri sebagai penghancur dari dalam. Negara menggunakan tangan militernya dan ulama mengeluarkan fatwa penghujat sebagai sesat. Sehingga inilah yang perlu direfleksikan ke dalam konteks kekinian, agar kita selalu sadar dan agama tidak dijadikan alat untuk kepentingan politik. Bagaimana dengan penegakan hukum dan keadilan? Pelaku disidangkan dalam perkara sidang konektisitas tanpa terpenuhi rasa keadilan bagi korban. Bahkan pelaku utama yang disebutkan menghilang, hingga menimbulkan ketidakpercayaan rakyat Aceh yang menganggap sidang tersebut menambah daftar kekebalan hukum, pembiaran pelaku bebas tanpa mendapat hukuman sesuai perbuatannya. Tragedi Tengku Bantakiah adalah salah satu dari sekian kasus pembantaian yang terjadi di Aceh yang hingga kini tidak jelas juntrungnya. Itulah tragedi Tengku Bantakiah dan pesantren yang dipimpinnya. Nantikan informasi lainnya di Sahas Inisiatif.